Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Syabana Lubis bersama rekan saya. Rizky Alfajriansyah. Baik, kami di sini dari kelas 3 manajemen C akan mewawancarai salah satu coffee shop di Pekanbaru, yaitu Tema Kreatif, bersama dengan kakak. Nama saya Relung, saya owner dari coffee shop Tema Kreatif. Baik kak, di sini kami ingin menanyakan apa saja sih latar belakang bisnis dari coffee shop Tema Kreatif? Latar belakang Tema ini sebenarnya kan waktu tahun-tahun kemarin lagi viral boomingnya coffee shop ya. Nah sebenarnya Tema ini ada di Jakarta, Tema Coffee namanya. Iya. Nah itu dibangun tahun 2020, tahun kemarin. Baru kayak di Pekanbaru kan udah booming juga, dibuatlah cabangnya, tapi namanya tuh Tema Kreatif gitu. Dan sebenarnya owner itu ada 6 orang sih, ada orang Jakarta juga. Jadi kayak bagi-bagi saham apa sih yang kayak gitu, bagi-bagi gitu. Enggak satu orang yang punya. Berarti kak, Tema Kreatif ini berdiri sejak kapan ya kak? Kalau Tema Kreatifnya sejak tahun 2021 bulan April. Bulan April. Ya, bulan April kemarin. Dan yang kedua nih kak, apakah bisnis kakak ini ada hambatan? Dan seandainya kalau ada hambatan, bagaimana sih cara kakak mengatasinya? Kalau untuk hambatan sebenarnya lebih enaknya dibilang apa sih tantangan ya. Kalau dalam bisnis pasti ada tantangan. Kayak contohnya kalau misalnya coffee shop itu tantangannya kan udah banyak nih di Pekanbaru coffee shop lain. Otomatis kan anak-anak muda kan sering nongkrong, udah banyak juga yang kenal coffee shop sana sini. Nah pertama itu tantangan atau hambatannya ya coffee shop udah menyebar luas. Terus kedua hambatannya itu kalau untuk coffee shop paling bahan baku sih. Bahan baku itu kita harus pilih yang benar-benar bagus suppliernya, biar juga rasanya nanti kualitas kopinya kan nggak buruk. Jadi untuk produk lebih di kualitasnya ya dipikirkan, harus mateng-mateng sih cari kualitas untuk produknya. Lalu hambatannya yaitu sih apalagi zaman sekarang nih yang sejak PPKM yang kapasitas untuk customer kan dibatasi. Kemarin pernah 25%, seperempat dari yang sebiasanya gitu. Terus naik lagi 50% gitu. Dan PPKM ini juga harus jaga jarak. Dan kalau dibilang hambatan itu cukup hambatan ya, soalnya sebelum PPKM dengan yang udah PPKM itu kayak terasa kali kontrasnya. Kayak dari orang yang datang. Jadi kalau sebelum PPKM itu kan rame. Kalau udah PPKM kadang orang jadi malas, takut. Kan pernah nih dirazia malam-malam. Berarti kayak sempat sepi gitu ya kak? Iya, sempat sepi gitu karena orang takut dirazia. Takut di swab. Dan pulangnya pun tutupnya pun lebih cepat ya kak? Tutupnya lebih cepat. Dan kapasitasnya dibatasi. Baik, inovasi apa sih yang coffee shop Tema Kreatif lakukan kak? Kalau untuk inovasi perkembangan agar lebih kembang tuh palingan kayak mengupgrade tempat, kayak spot-spotnya. Misalkan kalau remaja sekarang kan ke coffee shop itu bukan cuma untuk minum kopi. Kadang apalagi cewek-cewek gitu ya. Banyak untuk foto-foto untuk biar instagramable, jadi kayak harus upgrade kayak mana kayak bangunan-bangunan terkini yang lebih bagus, sudut-sudutnya. Jadi harus itu sih, sama produknya juga, inovasi produknya harus diperbarui, kayak menu-menu baru, apa yang disukai orang. Kayak misalnya ada kan jenis-jenis kopi ini banyak, ada kopi susu, terus ada yang pakai mocktail gitu. Harus perbarui produk juga biar orang nggak bosan gitu sih. Nah selanjutnya bagaimana sih Tema Kreatif ini mempromosikan atau mengiklankan bisnisnya ya. Kalau untuk iklan ada secara langsung, ada media sosial. Kalau media sosial contohnya kita pakai Instagram palingan kayak ngepost reels
ISG, Snapgram gitu. Kalau secara langsung misalkan customer datang nih, Iya. nanti kan kita tanya ada yang kurang nggak, misalnya gitu. Terus nanti kalau misalnya bagus penilaian orang itu, terus menunya juga enak, palingan nanti orang tuh kan bawa teman juga. Pasti ngajak berarti ya. Iya, ngajak Jadi langganan teman. gitu ya, Kak? Langganan. Jadi kita kayak kadang dibawalah temannya, kok udah lama nggak mampir ke sini, main-main lah ke coffee shop. Kadang kayak gitu sih, Kak, dari mulut ke mulut gitu. Terus dari secara langsung untuk mempromosikannya. Oh. Kalau boleh tahu ini ya Kak, berapa sih kisaran omset bisnis Kakak dalam sebulan? Kalau untuk pendapatan ya Iya, Kak. penghasilan. Kisarannya aja nih. Kisarannya aja. Ya. Sebenarnya sih kalau pendapatan kan sih nggak nentu kan per bulan. Kadang rame, kadang enggak. Kalau untuk kisaran per bulan palingan kayak 60 sampai 70 sih. Lumayan ya Kak? Iya lumayan. Tapi nggak nentu itu. Belum pasti sekitar berarti ya. Nggak tapi bisa sekitar dipatokan ya kan? Iya, nggak bisa dipatokin. Baik Kak, itu saja yang bisa kami wawancarakan. Terima kasih atas wawancaranya Kak. Atas waktunya ya. Makasih Kak. Baik, sekian dari hasil wawancara kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.